Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah salat zuhur yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, utamanya nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, karomah, kemuliaan dari Allah. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, hari ini masih dalam suasana bulan Rajab. Setiap bulan Rajab kita diingatkan untuk selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'banah, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhanah, dan berilah ya Allah kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, bulan Rajab dikenal dengan bulan istighfar. Jadi bulan Rajab dikenal dengan bulan istighfar. Kalau bulan Sya'ban dikenal dengan syahrus sholawat, bulan memperbanyak baca sholawat. Baru kemudian kita masuk kepada bulan Ramadan, dan kita kenal bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ini para jemaah sekalian, kalau kita mengacu kitab-kitab tasawuf, urutan ini sudah benar. Ada takhalli, ada tahalli, dan ada tajalli. Jadi proses kita ini akan merasakan nikmat beribadah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Ramadan, ini melalui proses ini. Sudah benar ini. Sekarang bulan Rajab, namanya takhalli, bersihkan jiwa kita ini dari hal-hal yang negatif. Dengan cara apa, Kiai? Dengan cara membaca istighfar. Ibarat bapak mau bertemu dengan orang yang dimuliakan, maka bapak dan saudara sekalian tentunya mandi dulu, bersihkan dulu. Setelah bersih, bagaimana Pak Kiai? Kemudian tahalli, berhias. Kita pakai baju yang bagus, pakai parfum yang terbaik, dan seterusnya, berhias. Demikian juga di bulan Sya'ban nanti kita berhias. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca sholawat. Kalau kita memperbanyak baca sholawat, selain itu perintah Allah, pengaruh daripada sholawat itu nular kepada kita. Karena kita membaca sholawat misalnya yang pendek-pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, perbanyak ini. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka nama Nabi Muhammad itu nular ke kita, ketempelan. Pokoknya kalau kita istiqomah baca surat Waqiah, ya aura Waqiah itu nempel ke kita. Kita kalau istiqomah baca surat Al-Muluk misalnya, surat Al-Muluk itu artinya kerajaan pangkat. Biasanya orang yang rajin baca surat Al-Muluk itu, dia itu bakat jadi pemimpin besar. Itu kalau saya berbicara hukum alamnya. Tapi pasti ada pengaruh daripada bacaan, ucapan. Hari-harinya kita kalau ngomong takut, jadi penakut nanti. Kalau kita hanya mengeluh tiap hari dengan segala bahasa dan ungkapan, kita jadi orang yang pengeluh dan hidupnya tidak cerah gitu. Kurang percaya diri dan sebagainya. Jadi
di bulan Sya'ban nanti perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selain sholawat ini adem ya. Kalau sampean baca wirid, baca hizib, lihat hizibnya, kalau hizibnya panas itu biasanya mau berantem mulu. Tapi kalau sholawat, istighfar, udah. Kalau istighfar ini salah satu jalan untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Dengan baca sholawat, adem kita. Allah saja baca sholawat kok. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat. Baru kemudian setelah dicontohkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, baca sholawatlah kamu alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan baca salam sebaik-baiknya. Nah ini. Baru setelah itu tahalli, baru masuk tajalli. Bapak itu akan merasakan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Ini mudah-mudahan bisa saya amalkan ya. Makanya paling tidak ada kajian semacam ini mengingatkan bahwa inilah proses yang harus kita hadapi di dalam rangka kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Saudara sekalian, sedikit saya bacakan kitab Nasoihul Ibad. Ini tadi hanya pembukaan berkaitan dengan istighfar. Tadi saya katakan bulan istighfar. Istighfar yang kita baca silakan, tapi biasanya para ulama mengajarkan istighfar khusus di bulan Rajab itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kami, warhamni, sayangi kami, wa tub alayya, dan terimalah tobat kami. Ini namanya istighfar di bulan Rajab. Perbanyak ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak. Ini perintah memang di bulan Rajab khususnya kita memperbanyak sholawat kepada Sayyidina Rasulullah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat daripada istighfar itu apa, Kiai? Ini saya sampaikan. Kalau ada orang istighfar, orang baca istighfar, artinya orang itu taubat, mohon maaf kepada Allah. Wa fi wa qala ba'dul hukama yanbaghi lil aqli idza taba. Bagi seorang yang bertaubat harusnya apa? Bukan hanya sekedar istighfar. Istighfar itu salah satu. Apa salah satu? Di antaranya yang harus dilengkapin adalah melakukan 10 hal. Sehingga istighfarnya benar-benar istighfar, bukan istighfar tipu-tipu. Kita istighfar dan di dalam masjid keluar nyolong sandal, ada begitu. Maka para jemaah sekalian, para ulama menyampaikan yang saya kutip di dalam kitab Nasoihul Ibad, yang bagi lil aqli idza taba yaf'ala asyra khisalin. Kalau dia tobat lakukan 10 hal. Yang pertama, ihdaha istighfarun bil lisan. Ucapkan dengan lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya aku mohon maaf ya Allah, aku mohon maaf ya Allah. Boleh begini, boleh. Boleh yang lain seperti istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam. Nabi Yunus yang ditelan ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi istighfar itu banyak, silakan. Intinya itu mohon maaf kepada Allah, ngaku salah. Para jemaah sekalian, selanjutnya apa saja yang dilakukan setelah kita istighfar dengan lisan? Wa nadamun bil qalbi. Hati kita ini merasa menyesal, tidak akan mengulangi. Wa iqla'un bil badani. Badan kita yang melakukan haram copot. Kalau kamu pakai emas, copot. Suka minum homer, stop. Jangan istighfar, minum homer tetap jalan. Bohong itu namanya.
Wal azmu alla ya'uda ilal ma'siyati abadan, dan niat dalam hati tidak akan mengulangi maksiat selama-lamanya. Sudah niat Pak Kiai, sudah setahun aman, 2 tahun aman, kejeberbak lagi. Ya namanya manusia ya. Istighfar ini, istighfar saya dengan istighfar Bapak ini kadang-kadang butuh istighfar yang lain. Istighfar sekarang keluar maksiat lagi, mohon istighfar lagi. Ya enggak apa-apa. Malah para jemaah sekalian, Nabi Muhammad yang sudah bersih saja itu istighfarnya lebih daripada 70 kali. Lah kita ini maksiat mulu, mana istighfarnya? Ini para jemaah sekalian. Selanjutnya di sini dikatakan wal azmu alla yauta ilal masyhad badan wa hubbul akhirah. Cinta kepada akhirat. Cinta ke pengajian, cinta baca Quran. Wa bughdud dunya, benci kepada dunia. Benci kepada dunia, ini maknanya panjang, tapi paling tidak keluarin zakat lah. Kita banyak duit boleh, kaya silahkan, tapi mohon maaf kalau sudah kaya jangan lupa 2,5%. Jangan telan semua, itu penyakit itu. Makan durian enak tapi durinya jangan ditelan, Mas. Kemudian waqillatul kalam, sedikit berbicara. Komen-komen di grup-grup itu kurangilah. Kadang-kadang komen posting nyakitin orang, nyenggol sana sini, ngapain kata saya? Atau posting kehebatan kita. Emang orang kagum apa dengan sesek orang itu? Dan begini-begini ke teman, ke saudara di grup, buat apa begini? Gak ada gunanya. Kecuali berbagi ya. Hah? Nah, punya rekening banyak, kaya, panggil teman, ayo makan bareng, seneng itu. Cuma posting-posting makanan. Dasarnya apa sampean posting? Di dalam Quran kan ada wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakan. Bukan begitu caranya, Mas ya. Sampean makan enak aja temannya itu baru itu cerita yang baik-baik. Kemudian waqillatul akli wasyurbi hatta yatafarraga lil ilmi wal ibadah. Orang yang benar-benar istighfar tobat itu dia itu menyedikitkan makan dan minum, artinya ahli puasa. Sehingga apa? Sehingga dia itu sibuknya lagi bukan dengan apa kecuali dengan ibadah. Waqilatun naum, termasuk menyedikitkan tidur. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ciri orang yang baik adalah sedikit tidur dan memperbanyak istighfar. Nanti apa yang saya sampaikan ini Pak, keuntungannya untuk saya, untuk Bapak sendiri. Kiai kasih pengajian macam begini, enak, enggak ada Kiai, selesai. Kalau sampean amalkan, ademnya diambil sendiri. Utamanya di bulan, mohon maaf ya, di bulan Rajab ini saya sebut nanti tanggal 27 Rajab, kalau di negara kita libur, ya disebut peringatan Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu ada peristiwa yang besar di mana Nabi Muhammad SAW mendapat kewajiban sholat. Ayo kita perhatikan sholat kita. Ada satu hal yang ingin saya tekankan di tempat ini mumpung saya ingat. Di antara hal yang dapat melebur dosa dan dapat menambah kebaikan adalah wa kathratul khuta, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Itu di antaranya. Apalagi Pak Kiai? Wa intidharus salat ba'da salat, menunggu salat satu ke salat yang lain. Sekarang sudah salat apa tadi? Salat zuhur. Ayo setelah ini aktivitas, cari rezeki, cari uang yang banyak. Yang jadi presiden jalankan, jadi menteri, jadi gubernur, semua bekerja semua manusia. Tapi ayo khusus orang Islam saya ajak niati intidharus salat ba'da salat. Kita bekerja itu atau beraktivitas nunggu salat asar. Kalau nunggunya untuk salat selanjutnya, penungguan kita itu dapat melebur dosa dan dapat menambah kebaikan. Asar salat, Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum. Aktivitas lagi. Ngapain? Silakan. Tapi niatnya dalam hati intidharus salat ba'da salat. Niat menunggu salat maghrib. Maghrib salat, Allahu Akbar. Mungkin ketemu dengan keluarga. Semua apalah aktivitas kita. Niatnya dalam hati intidharus salat ba'da salat.
Nunggu sholatnya sah. Menunggunya itu Pak, ada nilai pahala. Kalau kita nggak punya ilmu, nunggu apa? Nunggu mati. Emang nunggu mati dapat pahala? Nggak ada, mana ada keterangan nunggu mati dapat pahala. Nggak ada itu. Nunggu kaya, ya kalau kaya. Nggak kaya-kaya saya Pak Kiai. Apa nunggu kaya bisa dapat pahala? Maka ayo kita yang cerdas. Kita ini orang Islam. Biar hidupnya tidak sia-sia, detik demi detik, ke menit, ke jam, itu berjalan ada pahala. Lah ini Nabi Muhammad mengajarkan intidharus sholat ba'da sholat. Siapapun ini bisa dapat pahala. Makanya semua pekerjaan kita ini ya sampingan lah gitu. Hatta jadi presiden sampingan. Enggak, sampingan itu. Yang paling pokok sholat. Sehingga tidak ada istilah nanti, sebentar. Mau sholat dulu sebentar. Ajaran mana itu? Kalau ngaku Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya bisa mengamalkan. Mengamalkan. Sehingga ya begitulah Pak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Walaupun satu huruf, satu kalimat ada yang nyangkut ke dalam hati sehingga bisa kita amalkan bersama-sama. Demikian mohon maaf ya atas kesalahan yang saya lakukan, sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.